tidak ketemu untuk Ramadan, tapi bulan suci yang ketemu baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu hanya untuk 4 bulan. Ya, seperti dalam surat At-Taubah ayat 136 ayat 36 itu menyebutkan arba'atul huruf, 4 bulan suci. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bulan 4 yang suci adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di situ tidak ada penyebutan Ramadan sebagai bulan suci. Nah, ini yang menjadi keunikan istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Quran bulan suci hanya 4, dalam hadis disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi kok Indonesia suka nambahin hal-hal yang tidak ada gitu. Nah, warga Muhammadiyah termasuk warga yang getol untuk memberantas kebid'ahan itu. Warga Muhammadiyah seharusnya suka menghindar dari hal-hal yang tidak ada contohnya. Pertanyaannya, siapkah melepaskan diri kata suci dari Ramadan yang sudah melekat sekian lama? Siap. Ya, siap saat ini, besok kembali lagi. Jadi coba nanti perhatikan, Bapak Ibu ini kan biasa mengisi pengajian atau bahkan ceramah atau kultur, mesti secara otomatis mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini, mesti keluar sucinya itu. Gak tahu apakah memang sengaja atau memang di alam bawah sadar. Refleks artinya di alam bawah sadar. Nah, coba ini obati, karena dalam hadis hampir semuanya menggunakan kata mubarak. Nah, salah satunya di sini yaitu syahrul mubarak. Syahrul mubarak. Dan makna mubarak ini menunjukkan banyaknya nilai-nilai amalan yang berkah. Satu contoh diantaranya adalah Lailatul Qadar, bahwa satu malam bernilai 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Itu nilai satu malam. Ini menunjukkan keberkahan. Satu malam bernilai sampai 83 tahun. Ini luar biasa. Dan kita sudah meyakini adanya itu dan terus akan ada. Tapi belakangan ini ada orang, atau boleh disebut juga seorang ustaz, mencoba menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Kalau begitu menghilangkan keberkahan Ramadan. Rupanya mulai ada yang bisa menganalisa dari mana sumbernya. Secara logika, yang menggunakan dalil Al-Quran sepertinya tepat. Dan mungkin Bapak Ibu bisa terpengaruh ketika saya coba seakan saya adalah ustaz itu. Ketika kita mendengar inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi dalam Lailatul Qadar. Nah, logikanya Al-Quran turun saat terjadi Lailatul Qadar, atau dibalik, adanya Lailatul Qadar saat Al-Quran turun. Ini logika dibalik, logika terbalik. Pertanyaannya, apakah Al-Quran masih turun saat ini? Sudah tidak. Kalau Al-Quran sudah tidak turun, pertanyaan selanjutnya, masih ada Lailatul Qadar? Mulai tertarik. Dan inilah yang digunakan logikanya. Karena tafsir birra'i, ya
bahwa tafsir birrohi, dan ini selemah-lemahnya tafsir. Masihkah Anda ikut ustaz seperti itu? Waspadalah, waspadalah dari pemahaman semacam itu. Jadi kita dalam memahami ayat itu harus tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bil hadis, tafsir Al-Quran bil aqwal sahabat. Dan juga para ahli tafsir sudah menjabarkan bahwa tetap masih ada Lailatul Qadar sekalipun Al-Quran sudah tidak turun. Sementara penafsiran Syiah di dalam bahwa selama Lailatul Qadar masih ada, maka selama itu pula Al-Quran masih turun. Mau milih Syiah atau tadi? Yang tadi Lailatul Qadar sudah tidak ada karena Al-Quran sudah tidak turun. Yang Syiah logikanya dibalik, selama masih ada Lailatul Qadar maka Al-Quran masih turun. Kira-kira Muhammadiyah, warga Muhammadiyah memilih yang mana ini? Bukan pemilih toh, berarti golput. Ya, jadi dua-duanya itu aneh jalannya dan tidak benar. Kita tetap ambil bahwa Lailatul Qadar masih ada. Dan dalam hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa Lailatul Qadar akan turun ataupun ada atau terjadi di setiap 10 terakhir di bulan Ramadan berdasarkan hadis-hadis sahih. Dan itu berulang setiap tahun sekalipun Al-Quran sudah tidak turun lagi. Ini pendapat yang kita ambil dan pemahaman yang kita yakini kebenarannya. Maka dua pendapat tadi yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada, ini qaulun mardud, yaitu pendapat yang tertolak. Sebagaimana yang Syiah juga kalamun mardud, omongannya ditolak. Ini sekedar untuk mengingat kembali persiapan mental kita, yaitu untuk memotivasi diri bahwa bulan Ramadan penuh berkah. Bulan Ramadan diwajibkan ya, bagi kaum muslimin siap, ya, siap. Dan kalau kita lihat sejarahnya bahwa awal mula diwajibkan siang Ramadan tahun 2 Hijriah. Pertanyaannya, berapa usia Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu perintah siang Ramadan dan menjalankan siamnya? Usia berapa? Jadi ketika beliau mendapatkan wahyu pertama usianya 40. Kemudian dakwah di Mekah selama 13 tahun. Maka ketika hijrah usianya 53 tahun. Kemudian di Medina tahun kedua baru mendapatkan wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti berapa usia beliau ketika mendapatkan surat Al-Baqarah ayat 183 ini? 55 tahun. Berarti berapa usia Nabi Muhammad SAW pertama kali menjalankan siang Ramadan? 55 tahun. Sekarang sejak kapan Bapak Ibu menjalankan siang? Sejak kecil. Berarti hebat siapa? Kok sombong banget? Nabi baru memulai siang di usia 55 tahun. Sementara kita semua karena sejak kecil sudah dilatih dan dididik untuk menjalankan siang. Berarti dari usia muda sudah menjalankan siang. Berarti hebat mana sebenarnya? Kalau dari sisi memulainya hebatan kita, karena lebih awal. Tapi kemudian pertanyaannya, kualitas siangnya hebat mana? Nah, itu baru tahu.
sekarang kita perlu menyiapkan mental kita biar nanti menjalankan siang yang berkualitas. Diawali kita untuk berdoa. Ini mengharapkan bisa mendapatkan keberkahan. Ya, baik itu bulan yang lalu tentunya Rajab, Sya'ban sekarang, dan juga Ramadan. Ada satu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini ada beberapa bacaan yang populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Ibnu Asakir, ya, nomor 309. Hanya saja sebagian ulama hadis riwayat ini termasuk kelompok hadis dhaif. Kalau kita melihat sisi kualitas hadis, termasuk kelompok hadis dhaif. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan kalau sebuah doa, ya, ini masih bisa kita gunakan atau kita boleh membacanya. Sebagaimana kita juga membaca doa dengan bahasa lokal, bahasa kita, boleh-boleh saja. Ya. Juga ada doa lain yang serupa, hanya saja kata-katanya dari kata balighna dengan diganti barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkailah kami pada bulan Ramadan. Artinya di sini harapan keberkahan di bulan Ramadan. Kalau yang hadis sebelumnya harapan sampai di bulan Ramadan. Berarti dua hadis ini munculnya berbeda kalau melihat redaksinya. Yang pertama dibaca sebelum masuk Ramadan, karena kita sekarang berada di luar Ramadan, masih di bulan Sya'ban. Berharap usia kita sampai di bulan Ramadan, sehingga doanya balighna Ramadan. Semoga sampai atau sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ini adalah doa harapan panjang umur sampai ketemu Ramadan. Tapi kalau riwayat yang kedua lebih pada ketika di Ramadan mendapatkan berkah. Wa barik lana fi Ramadan. Artinya selalu mendapatkan keberkahan bahkan sejak bulan Rajab, Sya'ban, dan juga Ramadan. Sebagaimana para salafus saleh, ya, sahabat selalu memohon kepada Allah agar diberikan karunia bulan Ramadan dan berdoa agar Allah menerima amal mereka. Sebenarnya bacaan ini bukan saja Ramadan, setiap kali datang bulan, bukan datang bulan, kalau datang bulan itu ibu-ibu ya. Jadi ketika melihat hilal, tapi istilahnya kalau datang bulan ini artinya kok artinya di sini maksud saya adalah ketika melihat hilal. Tapi kalau warga Muhammadiyah kayaknya nggak perlu pakai sibuk melihat hilal. Iya, ahlu hisab, karena semuanya dengan menghitung dan yakin, ya, sudah pasti seperti nanti di hari Senin, ya. Hari Senin tanggal 6 ya. Itu kita penuh dengan keyakinan awal Ramadan.